Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Syarah An-Nukhbah Al-Mardiyah di Nawawiyah, salah satu kitab karangan Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambudalle rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sudah masuk ke fasal yang ke-8, Al-Faslu Tsamin fi Husnil Khuluq. Husni al-Khuluq, tentang akhlak yang mulia. Masih ada kaitan dengan pasal sebelumnya, karena pasal sebelumnya juga membahas tentang adab dan akhlak. Cuma di sini lebih ditekankan lagi tentang lebih dititik beratkan tentang akhlak, dan fasal-fasal selanjutnya itu juga masih berkaitan dengan akhlak. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya akhlak ini, sehingga Andre Guruta ini banyak menjelaskan tentang akhlak di beberapa fasal dalam kitab ini. Karena saya pernah menyinggung bahwa Islam seluruhnya adalah akhlak. Agama Islam ini adalah agama akhlak. Nah, seluruh ajaran Nabi SAW itu intinya, titik beratnya adalah pentingnya akhlak. Makanya Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Saya diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan. Itu gimana Bapak, ayat hadis itu tidak dalam di dalam fasal ini, fasal tentang husnul khuluq, Andre Guruta akan membahas sedikit tentang beberapa akhlak dan tentang keutamaan akhlak itu sendiri. Hadis-hadis yang bercerita tentang keutamaan orang-orang yang berakhlak mulia. Bagaimana kedudukan derajat pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berakhlak mulia. Kemudian dalam pasal ini juga Andre Guruta menyebutkan 3 ayat dari Al-Quran, kemudian 9 hadis. Semuanya tentang keutamaan akhlak yang mesti dimiliki oleh seorang muslim, terkhusus para penuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu. Ayat yang pertama yang disebutkan oleh Andre Guruta dalam fasal ini itu ayat di surat Taubah ayat 71. Di antara sifat orang-orang beriman, baik laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wal mu'minuna wal mu'minat. Orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Di dalam beberapa ayat terkadang Allah hanya menyebutkan al-mu'min. Kalau disebutkan al-mu'min lafaz untuk laki-laki, maka termasuk juga perempuan. Karena Nabi SAW mengatakan, ar-rijalu syaqaiqun nisa. Ar-rijalu syaqaiqu an-nisa. Laki-laki itu saudara kandungnya perempuan. Artinya hukumnya sama, derajatnya sama di dalam Islam, kecuali beberapa hukum yang dibedakan. Maka ketika ada perintah atau larangan atau hukum ditujukan kepada laki-laki, maka yang dimaksud juga perempuan, kecuali ada dalil yang memisahkan. Hanya saja di ayat ini secara teks dipisahkan, wal mu'minuna wal mu'minat, untuk lebih menegaskan bahwa sifat-sifat yang akan disebutkan dalam ayat ini
mencakup mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Seandainya cuma disebutkan al-mu'minun saja, maka termasuk juga al-mu'minat. Tapi penyebutan al-mu'minat secara tekstual di sini untuk lebih menegaskan. Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat. Orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah penolong terhadap sebagian yang lainnya, baik sesama mukmin laki-laki atau sesama mukmin perempuan atau sesama mukmin laki-laki dengan perempuan. Saling menolong, saling membantu, saling menopang, saling melengkapi satu dengan yang lainnya, saling bersaudara. Ya'muruna bil ma'ruf. Di antara bentuk kalau menolong seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah saling mengajak kepada perkara yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang, mencegah dari perbuatan kemungkaran. Itu hak seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya. Kewajiban seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya itu saling mengajak kepada kebaikan. Nah, tidak mengabaikan seorang mukmin yang lalai dari perintah-perintah Allah, lalai dari kebaikan, tidak boleh kita biarkan. Harus kita nasihati. Ketika melakukan kemungkaran, mesti kita nasihati, larang. Wa yuqimuna shalat. Kemudian mereka mendirikan salat. Di sini didahulukan amar ma'ruf nahi munkar daripada salat karena pentingnya ini. Pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Wa yu'tuna zakat. Kemudian mereka menunaikan zakat. Mengeluarkan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat, kasih sayang apabila saling mengasihi, saling menyayangi di antara sesama orang-orang beriman. Amar ma'ruf nahi munkar, menunaikan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha mulia, maha kuat. Tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha perkasa, hakimun, dan maha bijaksana. Ini ayat pertama yang disebutkan oleh Andri Guruta rahimahullah ta'ala di dalam fasal ini. Yang menjadi titik berat dalam ayat ini hubungannya, kaitannya dengan bab atau fasal yang kita bahas sekarang itu bahwasanya yang pertama ini, bahwasanya sifat orang beriman itu adalah saling tolong-menolong, saling membantu satu dengan yang lainnya. Itu diantara tanda kesempurnaan iman seseorang apabila dia peka terhadap saudaranya, senantiasa membantu saudaranya, menolong saudaranya, membela saudaranya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min." Perumpamaan orang-orang beriman. Di sini Nabi cuma menyebutkan al-mu'min. Matsalul mu'minina. Perumpamaan orang-orang beriman. Di sini disebutkan mukmin laki-laki, tapi dimaksud juga mukmin perempuan. Makanya apabila kita membaca ayat atau membaca hadis hanya menyebutkan mukmin laki-laki, maka termasuk juga mukmin perempuan kecuali ada dalil.
bahwa perempuan tidak dimaksudkan atau ada hukum tersendiri bagi mukmin perempuan. Jadi Rasul mengatakan masalul mu'minina, artinya termasuk juga mukminat. Fi tawaddihim, dalam kecintaan, saling mencintai. Wa tarahumihim, perumpamaannya dalam kasih sayang sesama mereka. Wa ta'atufihim, saling lemah lembut di antara mereka. Bagaimana Nabi memberikan perumpamaan? Kata Rasulullah, masalul jasadi, sama seperti satu tubuh manusia. Idza ishtaka minhu udwun, apabila pada tubuh manusia itu ada anggota tubuh yang merasa kesakitan, terluka, atau keseleo, atau apa saja, kakinya ditusuk duri atau tergores, ada anggota tubuhnya yang merasakan sakit. Maka kata Rasulullah, tada'alahu sa'iral jasad, maka seluruh anggota tubuh, sekalipun tidak ada luka, tidak ada goresan padanya, tapi seluruh tubuh ini saling merasakan bisahari wal humma, tidak bisa tidur, demam, gara-gara ada satu anggota tubuhnya yang terluka atau yang kesakitan. Kalau kaki kita sakit, seluruh tubuh akan merasa sakit. Tidak bisa tenang tidurnya, tidak bisa tenang makannya, tersiksa. Ini Nabi memberikan perumpamaan seperti ini, bahwa seorang mukmin ini harusnya seperti itu juga. Harusnya seperti satu jasad, satu mukmin dengan mukmin yang lainnya, satu kesatuan, satu tubuh, satu bangunan. Apabila ada kita melihat seorang mukmin, saudara kita yang menderita, saudara kita yang terluka, dikena musibah, kelaparan, kehausan, kedinginan, maka hak atau kewajiban seorang mukmin, tanda bahwa dia itu sempurna keimanannya, dia akan peka. Dia akan merasakan penderitaan saudaranya yang lain. Turut simpati, minimal mendoakan semoga Allah melapangkan rezekinya, semoga Allah membebaskan dari kesulitannya, semoga Allah memberikan keselamatan. Itu minimal ada rasa simpati, minimal kita memberikan dia semangat, memberikan dia doa, memberikan dia motivasi untuk bersabar, minimal. Tapi kalau kita mampu membantu, kita punya harta, kelebihan harta, kita mampu membantu dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta, atau kita punya jabatan, atau kita punya kenalan, atau kita bantu mengumpulkan donasi untuk saudara-saudara kita yang menderita, maka itu lebih bagus lagi. Jadi Nabi mengatakan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya dalam saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, itu harusnya seperti satu tubuh. Jangan kita tidak peka, antipati, tidak peduli dengan penderitaan saudara-saudara kita. Terlebih lagi kalau kita yang membuat dia menderita. Jadi kalau kita lihat saudara kita menderita, harusnya kita menolong, kewajiban kita membantu atau minimal mendoakan, maka lebih buruk lagi kalau kita yang menyebabkan dia menderita, kita yang menyebabkan dia kesulitan, kita yang mempersulit dia. Nah, itu lebih parah lagi, jauh dari sifat orang yang beriman. Di hadis yang lain, Nabi menggambarkan sosok orang beriman antara satu dengan yang lainnya. Dalam hadisnya Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina lil mu'mini, sesungguhnya seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya, sesama mukmin, kal bunyan, seperti satu bangunan.
Nah, bangunan, rumah, masjid, gedung bertingkat. Kalau tadi Nabi memperumpamakan seperti satu tubuh. Nah, ini satu bangunan. Jadi antara seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu ibaratnya satu bangunan yang kokoh. Kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Bangunan itu saling mengokohkan satu dengan yang lain. Bahkan kalau ada bangunan tidak ada tiangnya, maka bangunan itu tidak akan jadi. Ada bangunan tidak ada atap, ada bangunan tidak ada pondasi. Tapi bangunan itu berdiri kokoh karena antara satu bagian saling menguatkan dengan bagian lain. Ada semennya, menguatkan pasirnya, ada airnya, ada besinya, ada batu batanya. Itu semua saling menguatkan. Begitulah seorang mukmin. Ketika ada saudara kita yang kekurangan, bukan kita bully kekurangannya, bukan kita rendahkan, hinakan kekurangannya. Justru kewajiban kita menutupi kekurangan tersebut. Kita datang untuk menutup celah. Sehingga bukan cuma kita saja yang baik, semuanya harus baik. Nah, kalau ada bangunan, satu bagian bagus, yang lainnya rusak, maka bangunan itu tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Ada bangunan, atapnya cantik, bagus, mewah, tapi tiangnya rapuh, hancur. Ada bangunan, dindingnya tidak bagus, bagus dilihat. Di bangunan itu saling menguatkan, saling mengokohkan, saling menopang, begitu orang beriman. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling mencela, saling menghina, saling mengejek. Itu bukan sifat orang beriman. Sifat orang beriman saling membantu, saling memperbaiki, saling mengisi kekurangan saudaranya. Ada kekurangannya kita lengkapi, kita tutupi. Ada kesalahannya kita perbaiki. Jangan dibiarkan kesalahan itu atau ditertawakan atau dibully atau dihinakan. Kesalahannya diperbaiki, dinasihati. Oh, ini tidak benar, ini tidak bagus, jangan dibiarkan. Tidak boleh kita melihat saudara kita tergelincir, kemudian kita biarkan. Nah, urusannya dia mau masuk neraka. Apalagi kalau kita yang membuat dia tergelincir, kita yang menyesatkan dia. Terkadang ada orang gembira dengan kekurangan orang lain. Bahagia ketika ada saudaranya tergelincir. Ada saudaranya melakukan kesalahan. Tenang. Akan membulinya, mengejeknya, merendahkannya. Itu bukan sifat orang beriman. Justru kita perbaiki. Bahkan terkadang aib seorang mukmin itu harus kita tutupi. Karena memang menyebarkannya tidak ada gunanya. Maafin. Flu. Jadi itu sifat seorang beriman. Kemudian dalam hadis itu Nabi syabbaka aswabi'ah. Syabbaka artinya menganyam kedua tangannya seolah-olah seorang mukmin itu kuat seperti saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ini inti dari ayat ini. Kenapa guru tak menyebutkan ayat ini di bab husnul khuluq? Karena di antara kebaikan akhlak seorang mukmin itu ketika dia peka terhadap saudara, ketika dia membantu, ketika dia memperbaiki saudaranya, membela saudaranya dalam kebaikan, menasihati ketika tergelincir. Itulah makna ba'duhum awliya'u ba'd. Dijelaskan juga dalam hadis yang lain, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang menghilangkan, membebaskan dari seorang mukmin satu musibah, satu kesulitan, kamu ada saudaramu, ada kamu kenal seorang beriman ditimpa kesulitan, mendapatkan kesulitan. Kemudian dia membantunya, mengeluarkan dia dari kesulitan tersebut, membebaskan dia dari musibahnya, menyelamatkan dia dari bahaya, dari urusan dunia. Ada urusan dunia yang menghimpit dia. Dia bantu, dia tolong.
Maka kata Rasulullah, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Maka Allah akan membebaskan dia, menyelamatkan dia, menolong dia dari kesulitan, himpitan urusan akhirat. Bayangkan, satu orang kita tolong, Allah tolong kita nanti di akhirat. Di dunia ini, bagaimanapun besarnya musibah, bagaimanapun besarnya cobaan, semuanya akan berlalu. Akan kita lalui kalau kita mau bersabar. Tapi di akhir, banyak masalah kita di akhir. Banyak tanggung jawab kita yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat. Banyak beban yang kita akan bawa nanti di akhirat. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia kita punya masalah, ada keluarga yang bantu, ada teman yang tolong, ada banyak orang yang bisa tolong kita di dunia ini. Kalau kita tidak ditolong oleh orang ini, orang lain akan menolong. Tapi kalau di akhirat tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada seorang mukmin kita dapatkan kesulitan apapun, mungkin kesulitan yang kita anggap sepele, ya, mungkin ada barangnya hilang kita bantu, ya, ada orang mogok mobilnya kita dorong, apa saja, ya, sekecil apapun pertolongan, yang penting sesuatu itu membantu. Apakah membantu banyak atau membantu sedikit? Saya bilang tadi minimal kita doakan. Ya. Maka ketika kita membantu menyelesaikan permasalahan urusan dunia seorang mukmin, maka Allah akan menyelesaikan urusan kita nanti di akhirat. Membantu kita nanti di akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan. Ini ulama mengatakan di sini maksudnya orang ada utangnya. Orang punya utang, tidak bisa bayar pinjamnya, dia meminjam uang sama kita, kemudian dia tidak bisa bayar, kita kasih penangguhan, kita kasih longgar, kapan saja kalau mau dibayar bayar. Apalagi kalau kita bisa mengatakan tak usah dibayar, saya bebaskan. Siapa yang memberikan kemudahan terhadap orang yang ditimpa kesulitan membayar utangnya, yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan dia kemudahan di dunia dan di akhirat. Kita kasih satu kemudahan pada seseorang, Allah kasih kita kemudahan dua, dunia dan akhirat. Kita perbaiki, kita bantu kesulitan dunianya orang, Allah bantu kesulitan dunia dan akhirat. Karena terkadang ada orang dimintai tolong, dimintai bantuan, mengatakan saya juga banyak masalah, saya juga banyak kesulitan, tidak mau menolong, alasannya apa? Banyak masalah. Tidak mau membantu orang lain karena mengatakan saya juga butuh bantuan. Banyak masalah, banyak kesulitan. Padahal seandainya dia mau menolong saudaranya, maka Allah yang menolong dia. Nah, kita menolong manusia, berapa banyak yang kita tolong? Berapa besar yang bisa kita bantu? Tapi kalau Allah yang bantu kita, tidak ada yang tidak terselesaikan. Nah, jadi kalau kita punya masalah, coba. Kalau kita punya masalah, kita punya kesulitan, kita tidak bisa selesaikan, coba bantu masalahnya orang lain. Maka Allah yang membantu menyelesaikan masalah kita. Kemudian Nabi mengatakan, waman satara musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim. Ada kesalahan, tidak ada manusia yang tidak ada kesalahannya. Kita tahu bahwa ada saudara kita yang melakukan kesalahan. Kita nasihati dan jangan dibeberkan. Jangan dipublikasikan kesalahannya orang, bahkan dibanggakan, oh saya dapat kesalahannya ini, saya dapat kesalahannya ini. Bangga sekali kalau lihat orang punya kesalahan. Bangga sekali kalau lihat saudaranya tergelincir, kemudian dia sebarkan, kemudian dia rendahkan. Itu bukan sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin kalau ada orang kesalahan, kita tutupi kesalahannya, kemudian kita nasihati baik-baik. Ya. Kecuali kalau kesalahan itu fatal, harus ditahu oleh orang banyak, bisa jadi kalau itu kita anggap bermanfaat. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, hanya menghilangkan kehormatan seseorang, hanya membuat orang menjauh, apalagi kalau dia ulama, apalagi kalau dia pemimpin, penguasa, kita beberkan aibnya, kita sehingga orang tidak ada lagi hormat sama dia, tidak ada lagi rasa
simpati kepada dia, sehingga dia direndahkan, dilecehkan, dihinakan. Apa manfaatnya? Tidak ada, kekacauan saja. Apalagi di masa sekarang ini, gampang sekali, mudah sekali kita membeberkan aib seseorang. Media memberikan kita peluang besar untuk membongkar aib seseorang, merendahkan, melecehkan seseorang. Jangankan kesalahan yang benar dia salahkan, terkadang dibuatkan kesalahan, difitnah. Ini bukan sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin menutupi aib saudaranya, sesama mukmin. Orang biasa saja kita diperintahkan untuk menutupi aib. Apalagi kalau seorang ulama, tidak ada ulama yang maksum. Jadi kalau setiap ada kesalahan ulama kita sebarkan begitu, tanpa ada konfirmasi, tanpa ada nasihat, tanpa ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada kesalahan ilmiah, kita selesaikan secara ilmiah. Kalau ada kekurangannya pemerintah, kita nasihati dengan cara yang sesuai dengan prosedur, bukan dengan cara yang arogan, bukan dengan cara merusak, bukan dengan cara merendahkan, menghinakan. Karena ketika kita menghinakan seseorang, itu tidak berarti kita mulia. Jangan pernah berpikir bahwa kalau kita merendahkan seseorang berarti kita mulia. Berarti kita lebih baik, justru kita sebaliknya. Kita semakin rendah. Ketika kita merendahkan orang, maka kita lebih rendah daripada orang tersebut. Ketika kita menghinakan seseorang, maka kita lebih hina daripada dia. Ini orang umum, apalagi kalau seperti ulama, apalagi kalau seperti penuntut ilmu, apalagi kalau seperti pemerintah, penguasa. Tidak boleh kita beberkan aibnya. Kita nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana. Jadi kata Rasulullah, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhir. Siapa yang menutupi aib seorang beriman, maka Allah tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Aib kita banyak ya. Tidak ada yang punya tidak ada aibnya. Tidak ada orang yang tidak punya kekurangan. Kalau kita suka membeberkan kekurangan orang lain, maka Allah akan membeberkan aib kita di dunia dan di akhirat. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suka membeberkan aibnya orang, akan ada masanya aib kita akan dibongkar oleh. Makanya dalam hadis Nabi SAW, man tatabba auratul muslimin, tatabba Allahu auratahu. Siapa yang mencari-cari aibnya seorang mukmin, padahal dia melakukan itu sembunyi-sembunyi, kamu sebarkan. Kecuali kalau dia memang kerja dengan, dia memang tidak punya malu, dia melakukan maksiat terang-terangan, dia sendiri yang membuka aibnya. Tapi kalau orang itu sembunyi-sembunyi melakukan maksiat, sembunyi-sembunyi atau tidak sengaja melakukan kesalahan, terus kita bongkar, kita sebarkan, kemudian kita lecehkan, kita merendahkan. Tidak. Kalau kita lihat saudara kita melakukan kesalahan, nasihati dengan baik. Kalau dia melakukan maksiat sembunyi-sembunyi, kita nasihati secara sembunyi-sembunyi juga. Jangan dibeberkan. Karena kalau kita menutupi aib seorang, maka Allah akan menutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Kemudian ini intinya. Intinya ini hadis. Saya mengatakan, Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hamba-hambanya. Pertolongan Allah senantiasa diberikan kepada seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa pula menolong saudara-saudaranya. Jadi kalau kita banyak menolong orang lain, yakin, percayalah, Allah juga akan menolong kita. Allah akan memberikan pertolongannya. Bayangkan Allah yang menolong kita. Tidak ada yang bisa tidak diselesaikan. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ayat yang disebutkan oleh Andre Guruta di sini, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ba'duhum awliya'u ba'd artinya saling menolong, saling melengkapi, saling menutupi aib, saling memperbaiki, saling menguatkan, bukan sebaliknya. Saling menjatuhkan, saling merendahkan, saling menghinakan, saling membenci satu dengan yang lainnya. Makanya dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya
yang beriman. Sama seperti mencintai dirinya sendiri. Apakah kita sudah sampai ke derajat ini? Ya. Apa yang kita senangi untuk diri kita, begitu kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita ingin diperlakukan, kita memperlakukan orang lain seperti itu juga. Ya. Jangan kita ingin diperlakukan baik, tapi kita tidak baik sama orang lain. Ya. Perlakukan orang seperti kita. Sebagaimana kita tidak mau dibeberkan aibnya, jangan membeberkan aibnya orang lain. Sebagaimana kita tidak mau dihinakan, jangan hinakan orang lain. Sebagaimana kita tidak mau dizalimi, jangan zalimi orang lain. Sebagaimana kita ingin disayangi, sayangi orang lain. Ya. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Orang yang tidak bisa mengasihi orang lain, maka dia juga tidak pantas untuk dikasihi. Makanya kalau kita ingin diperlakukan dalam ada bukan hadis, ada yang mengatakan hadis, tapi ini kaidah. Kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu memperlakukan orang, begitu juga kamu akan diperlakukan. Jadi ciri sifat seorang mukmin yang sempurna imannya, ketika dia memperlakukan orang lain, saudaranya yang beriman, sama seperti dia memperlakukan dirinya. Mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Ketika kita punya kekurangan, kita ingin dilengkapi. Kita ingin dibantu. Begitu juga orang lain. Bahkan ini menjadi syarat kita masuk surga. Menjadi syarat kita masuk surga apabila kita saling mencintai. Nabi SAW mengatakan, la yadkhul jannatu ahadukum hatta tu'min. La yadkhul jannata ahadukum hatta tu'min. Seorang di antara kalian tidak akan masuk surga sampai dia beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak dianggap beriman sampai kalian saling mencintai. Karena ini harus diperhatikan. Bagaimana besarnya cinta kita kepada seorang beriman. Sejauh mana kita mencintai orang beriman yang lain. Yang sampai kita hanya mencintai diri kita sendiri. Lebih mementingkan diri kita sendiri. Tidak peduli orang lain. Urusannya orang lain, penting saya. Yang penting saya. Harus saya dulu. Saya harus dihormati. Tidak perlu orang lain dihormati. Saya harus ditolong. Tidak perlu. Kepentingan saya harus terpenuhi. Tidak perlu kepentingan. Ini tidak di antara tanda lemahnya iman seseorang. Kemudian Allah mengatakan di antara bentuk saling menolong seorang mukmin itu ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ini banyak dilalaikan oleh orang-orang beriman. Amar ma'ruf nahi munkar sudah mulai terkikis. Mulai terkikis. Karena di antaranya ada sebagian orang salah memahami ayat ini. Sebagaimana di masa sahabat ada yang salah memahami ayat ini, ayat di suratul Maidah ini. Di mana diriwayatkan oleh Qais rahimahullah taala, seorang tabi'in, setelah dia memuji dan mengagungkan Allah, Abu Bakar As-Siddiq ini berkhutbah, menyampaikan khutbah sebagai khalifah. Dia menyampaikan khutbah kepada kaum mukminin di masanya. Katakan, wahai kaum mukminin, kalian salah memahami ayat ini. Kalian meletakkan ayat ini bukan pada tempatnya yang mesti. Ayat apa itu? Abu Bakar membaca ayat ini, suratul Maidah ayat 105. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Alaikum anfusakum. Hendaklah kalian menjaga diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Kamu tidak mendapatkan mudarat, kerusakan, tidak akan mendapatkan bahaya dari orang yang tersesat apabila kalian terpetunjuk. Hanya yang salah paham di sini, artinya yang penting saya baik, tidak peduli orang lain mau sesat, mau tergelincir, mau bermaksiat, urusannya. Kita tidak akan mendapatkan bahaya dari orang yang tersesat selama kita mendapat petunjuk. Abu Bakar Siddiq mengatakan kalian salah memahami ayat ini. Karena apa? Nabi SAW pernah bersabda, kata Abu Bakar Siddiq, innan nasa, manusia itu,
Idza ra'au dzalima, apabila dia melihat orang yang berbuat zalim, berbuat maksiat, falam ya'khudhu ala yadayhi, kemudian dia tidak menggandeng tangannya, memegang tangannya, mencegah dia dari perbuatan zalim tersebut, mencegah dia dari perbuatan maksiat tersebut, ausyaka ayya ummahumullahu bi'iqab, maka sudah dekat atau hampir saja Allah menurunkan hukumannya secara menyeluruh. Kalau ada orang yang berbuat zalim, berbuat maksiat, kemudian yang lain tidak menasihati, maka Allah akan menurunkan musibah, bencana, bukan hanya kepada orang yang berbuat zalim, tapi kena seluruhnya. Baik yang berbuat zalim ataupun yang tidak. Hanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Taqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa." Hati-hati dengan fitnah, ujian, cobaan, musibah yang apabila Allah turunkan, Allah timpakan, Allah tidak menimpakannya kepada orang zalim saja. Tidak menimpakannya kepada orang yang bermaksiat saja, tapi semua kena. Kenapa? Karena yang baik tidak menasihati. Orang yang taat tidak mencegah kepada kemungkaran, tidak mengajak kepada ma'ruf. Dia lihat orang tidak sholat, dia biarkan saja. Dia lihat orang tidak puasa, dia biarkan saja. Dia tidak mengajak kepada kebaikan. Justru diejek saja, tidak sholat, tidak sholat. Orang yang tidak sholat bukan untuk diejek, tapi untuk dinasihati, untuk diajak, digandeng tangannya, untuk melakukan ketaatan. Itu kewajiban antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Karena kalau tidak, Allah akan turunkan azab, bencana, musibah, kita semua kena. Makanya Zainab, istri Nabi SAW, pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, anuhlak wa fina salihun?" Apakah kita akan dibinasakan? Kami akan dibinasakan dengan bencana, musibah, dengan cobaan. Kami akan ditimpakan musibah, dibinasakan. Padahal di antara kami masih ada orang soleh, masih ada orang ke masjid, masih ada orang yang berbuat baik, masih banyak orang menuntut ilmu. Tapi ada juga yang bermaksiat. Apakah kita akan dibinasakan dalam keadaan seperti ini? Kata Rasulullah, "Na'am." Iya. Idza kathural khabath. Kalau keburukan lebih mendominan. Ada yang sholat, tapi berapa banyak orang yang pergi sholat? Lebih banyak yang tidak sholat. Ada orang yang puasa, banyak lebih. Ada orang yang melakukan ketaatan, tapi yang berbuat maksiat lebih banyak. Tunggu saja, azab turun. Yang ditimpa siapa? Semuanya. Semuanya kena. Kemudian kata Rasulullah, "Yubasuna ala niyati." Nanti di akhirat baru dipilih-pilih. Oh, ini yang bagus dulu ini. Tapi di dunia semua azab menimpa. Dan di antara buruknya ini, bahayanya ini, orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu Nabi SAW pernah bersabda. Dan ini yang menimpa kita sekarang. Ini hadis sudah mengenai kita sekarang. Nabi SAW bersabda, "La ta'murunna bil ma'ruf." Hendaklah kalian mengajarkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik, mengajak kepada ketaatan. Wala tanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah kalian mencegah dari kemungkaran, melarang dari maksiat. Atau kalau tidak katanya, au la yushikanna Allahu ay yunazzila 'alaikum iqaban min 'indi. Atau akan tiba masanya, dekat waktunya Allah menurunkan azab, hukuman terhadap kalian semua. Tsumma tad'unahu, kemudian kalian berdoa, wala yustajabulah, dan doa-doa kalian tidak dikabulkan. Ketika turun azab, kita mau ya Allah, angkat musibah dari kami, jauhkan kami dari bara bahaya. Allah mengatakan tidak diterima doamu. Kenapa? Karena kalian tidak amar ma'ruf nahi munkar. Hanya banyak orang mengatakan, kenapa kita berdoa tidak dikabul-kabulkan? Coba periksa. Apakah kita amar ma'ruf nahi munkar atau tidak? Ternyata tidak. Jangan berharap doa kita dikabulkan.
di antara yang menyebabkan doa tidak dikabulkan, kata Rasulullah di sini, adalah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu kewajiban. Itu hak seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Makanya ketika seorang melakukan kesalahan, bukan diejek, bukan dihina, bukan dilecehkan, bukan ditertawakan. Justru diperbaiki, dinasihati, ya, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik. Ya. Kemudian di antara sifat orang-orang yang beriman, yuqimuna shalah. Nah, sudah dipelajari atau ada pengajiannya tentang sholat, ada kitabnya guru tentang sholat. Pentingnya, bagaimana pentingnya sholat, bagaimana kewajibannya sholat. Di antara keutamaan sholat ini, hadisnya Thauban, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka, Thauban ditanya tentang itu. Thauban tidak menjawab. Pertama kali ditanya tidak menjawab. Kemudian ditanya kedua kalinya tetap tidak menjawab. Ditanya ketiga kalinya tetap tidak menjawab. Ditanya tentang amalan yang menyelamatkan dari neraka, memasukkan ke dalam surga, tidak dijawab 3 kali. Kenapa Thauban tidak menjawab? Padahal tahu jawabannya. Tapi kenapa tidak dijawab dari awal? Sebagian ulama mengatakan tidak dijawab dari awal karena pertanyaan ini bukan suatu yang sepele. Beda dengan zaman sekarang, menganggap sepele masuk surga itu gampang saja. Menjauhkan dari neraka satu gampang. Menyepelekan surga, menyepelekan neraka. Thauban ditanya, amalan apa yang bisa masuk surga? Tidak sembarang dia jawab. Bagaimana selamat dari neraka? Tidak sembarang dia jawab. Karena ini bukan hal yang sepele. Surga dan neraka miliknya Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang tertentu yang dimasukkan. Dan hanya orang-orang tertentu yang diselamatkan dari neraka. Makanya Thauban tidak langsung menjawab. Dia 3 kali baru menjawab. Mengatakan, saya pernah bertanya pertanyaan yang sama kepada Nabi SAW. Amalan apa yang memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka? Maka Nabi SAW mengatakan apa? Alaika bikatsratis sujudi lillah. Alaika bikatsratis sujudi lillah. Hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa khatta 'anka biha khati'ah. Kamu tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala 1 kali sujud, 1 kali salat, kecuali Allah mengangkat derajatmu 1 derajat di surga dan menghapuskan dosa-dosamu 1 kesalahan, 1 kali salat, 1 kali sujud. Ini diantara sekian banyak keutamaan salat. Salat sunnah atau salat wajib. Yang wajib harus kita kerjakan. Salat tiannya agama. As-salatu nur. Salat itu cahaya. Bayangkan kalau kita di dunia ini tidak ada cahayanya. Biar bagaimana sehatnya mata. Biar bagaimana sempurnanya mata. Kalau tidak ada cahaya kita tidak bisa lihat. Kita tidak bisa lihat mana yang bahaya, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk. Begitu juga dengan salat. Salat adalah cahaya makna. Cahaya menerangi hati kita. Cahaya menerangi pikiran kita. Kalau kita rajin salat, Allah akan menunjukkan kita mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Kemudian salat, amalan yang pertama akan dihisap. Kalau salatnya bagus, amal ibadahnya yang lain juga bagus. Satu-satunya amalan yang diperselisihkan ulama, orang yang meninggalkannya mukmin atau kafir, yaitu salat. Ulama berselisih, orang yang meninggalkan salat masih dia katakan beriman atau tidak. Sekalipun pendapat yang kuat adalah tetap beriman, tapi bayangkan keislamanmu dipertanyakan gara-gara tidak salat. Itu diantara keutamaan salat. Kemudian wa yu'tuna zakat. Ini bagi orang-orang yang mampu. Orang punya harta, kelebihan harta, harus mengeluarkan zakat. Zakat ini adalah haknya orang mukmin yang lain. Orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, itu akan merusak harta itu sendiri.
Karena zakat yang tidak dikeluarkan akan merusak harta yang lain yang kita miliki. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man adda zakata mali, faqad dhahaba anhu syarru." Siapa yang mengeluarkan zakat hartanya, maka telah hilang, telah pergi, telah jauh darinya keburukan dari harta tersebut. Zakat adalah kewajiban dengan aturan-aturannya, dengan persyaratan-persyaratannya. Kemudian Allah mengatakan wa yuti'una Allah wa rasulah. Taat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Begitu pula dengan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, menjauhi larangan-larangannya, mencintai apa yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci apa yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarganya, ahli baiknya, mencintai para sahabatnya, mencintai orang-orang yang beriman. Ulaika sayarhamhumullah, mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat, yang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhul jannata ahadukum bi amali. Seorang di antara kalian tidak masuk surga dengan amal ibadahnya. Sebab berapa banyak amal ibadah yang kita bisa lakukan. Sekalipun kita beribadah siang, hari, malam, ibadah saja terus kita kerja, itu tidak mampu. Tidak cukup menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Apakah semua nikmat itu sudah kita syukuri? Sudah kita beribadah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut? Mustahil. Makanya ulama mengatakan tidak ada orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah dengan seutuhnya. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang manusia yang paling banyak ibadahnya, yang paling kuat ibadahnya kepada Allah, semua ibadahnya itu belum cukup untuk memenuhi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitung. Coba itu. Menghitung nikmat Allah saja kita tidak bisa. Apalagi kalau mau disyukuri. Menghitungnya saja. Kita suruh berapa nikmat Allah yang Allah berikan kepada hitung, tidak bisa. Kalau menghitungnya saja tidak bisa, bagaimana bisa kita syukur? Begitu banyak nikmat Allah yang kita rasakan, tapi kita tidak merasa. Banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak merasakannya bahwa itu nikmat. Bagaimana kita mau mensyukurinya? Yang jelas-jelas nikmat saja masih banyak yang tidak kita syukuri. Yang nampak nikmat-nikmat, yang nampak nikmat kesehatan, nikmat mata, telinga, hidung, kaki, semua di anggota tubuh kita saja ini nikmat semua ini. Sudahkah kita syukuri? Apakah ibadah kita siang dan malam ini cukup untuk mensyukurinya? Itu tidak mungkin. Jadi kalau utang kita kepada Allah saja belum bisa kita tunaikan, terus kita mau masuk surga, dari mana kita mau masuk surga? Kalau kita disuruh bayar utangnya gitu, nikmat yang Allah berikan ini disuruh bayar, belum bisa kita bayar dengan ibadah yang kita miliki. Terus kau mulai masuk surga, dari mana? Makanya kata Rasulullah, la yadkhul jannata ahdukum bi amali. Seorang tidak akan masuk surga dan tidak amal ini. Nabi sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah. Begitu pula engkau ya Rasulullah. Kalau Rasulullah, wala ana, saya juga tidak. Illa ayyatagammadani Allahu birahmah. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada saya. Nah, itulah rahmat Allah lah yang membuat kita masuk ke dalam surga. Makanya kalau mau mendapatkan rahmat Allah ini, saling tolong menolong, saling membantu sesama. Makanya dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah seluruh yang ada di muka bumi ini.
manusia, benda mati, mukmin, tidak mukmin, semua kasih semua yang ada di muka bumi ini, maka yang di langit Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi. Sebaliknya, man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi, tidak membantu, tidak menolong, tidak menyayangi orang lain, tidak akan mendapatkan pertolongan Allah, tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak sholat, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak menunaikan zakat, tidak mentaati Allah, tidak akan mendapatkan rahmat. Karena yang akan mendapatkan rahmat ini kata Allah, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka yang tadi itu sifat-sifat yang disebutkan, beriman, saling membantu sesama orang beriman, amar ma'ruf nahi mungkar, mendirikan salat, zakat, taat kepada orang, itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat. Dan kita ini bisa menikmati kehidupan di dunia itu juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa apa-apa di dunia ini, bahkan di akhirat tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya tadi kita mengamalkan ayat ini. Hanya pantaslah Andre Guru menyebutkan ayat ini di awal. Saking pentingnya ini ayat. Innallaha azizun hakim. Allah itu maha mulia, maha kuat, maha bijaksana, maha perkasa. Tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan menyaingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang bergerak, tidak ada sesuatu yang berkuasa. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi. Tidak ada. Kalau kita taat kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kekuatan dari Allah. Allah akan menolong kita. Allah akan menyelamatkan kita. Jangan pernah berpikir kalau kita membantu orang lain, kita akan menderita. Tidak. Innallaha aziz. Kalau kita taat kepada Allah, kita bantu orang lain, Allah akan bantu. Jangan pernah berpikir, bisakah Allah bantu saya? Karena terkadang ada orang meragukan kekuasaannya Allah, meragukan kemampuannya Allah. Bisakah Allah bantu saya? Bisakah Allah? Ini waliyazubillah. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun besarnya musibah kita, bagaimanapun besarnya masalah kita, bagaimanapun besarnya beban kita, kalau kita bantu orang lain, ada Allah yang aziz, yang maha kuat. Kalau kita takut kepada sesuatu, kita lindungi orang lain. Kita jauhkan ketakutan. Ada orang takut karena tidak bisa makan hari ini. Kita kasih makan, maka Allah akan melindungi kita dari rasa takut. Karena Allah itu Al-Aziz. Kemudian Allah itu Al-Hakim. Maha bijaksana. Allah tidak memerintahkan kita kecuali yang baik. Allah tidak memerintahkan sesuatu kecuali itu adalah sesuatu yang bijaksana. Tidak memerintahkan kita kecuali sesuatu yang mampu kita lakukan. Tidak memerintahkan kita kecuali yang manfaatnya untuk kita. Tidak melarang kecuali pasti ada keburukan kalau kita lakukan. Yakin dengan perintah Allah. Yakin dengan perintah Rasulnya SAW. Yakin dengan Al-Quran. Yakin dengan hadis-hadis Nabi. Yakin dengan agama ini, hukum-hukum Islam ini. Karena itu Allah hakim. Jangan pernah berpikir bahwa Allah memerintahkan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Jangan pernah berpikir bahwa Allah memerintahkan kita sesuatu yang berbahaya, yang buruk, atau melarang kita dari sesuatu yang ada manfaatnya. Mustahil. Mustahil Allah melarang sesuatu kalau itu ada bagus, ada manfaat. Nah, jangan zaman sekarang ini orang menolak hukum Allah karena tidak ini anu bagus. Ini anu ada manfaatnya, padahal dilarang. Mustahil. Allah tidak akan mungkin menurunkan hukum, memerintahkan atau melarang sesuatu kecuali penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan kebaikan. Makanya kita harus senantiasa yakin dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan ayat ini. Kalau kita amalkan ayat ini, jalankan apa yang dikandung oleh ayat ini, pasti Allah akan memberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, ini penjelasan tentang ayat pertama yang disebutkan oleh Andre Kuruta dalam fasal ini. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya, kita mendapatkan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjut pada ayat berikutnya. Hadza wabillahi taufik wa da'watu wal irsyad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita mendengar penjelasan ayat terkait pasal 8 husnul khuluq. Satu ayat yang menjelaskan kaitannya dengan tentang husnul khuluq ini. Begitu banyak penjelasan yang dikemukakan oleh Andre Guruta dalam satu ayat ini. Berikut penjelasan baik melalui ayat Al-Quran, saling ayat ini dijelaskan dengan ayat yang lain maupun disebutkan pula hadis-hadis yang terkait dengan ayat yang pertama ini disebutkan oleh Andre Guruta. Mungkin ada peserta baik yang ada di pesantren Dede Abdurrahman ini maupun yang ada di Zoom. Kami buka kesempatan 1-2 penanya jika memungkinkan. Ada yang bertanya sini? Lama itu tidak bertanya itu anak-anak itu. Yang bertanya? Atau dalam peserta Zoom ini, silahkan. Santri, tanya dulu santri. Ambulat. Lain kali saja. Tidak ada. Ada dari santri? Mungkin ya dari saya mungkin Ustaz. Ya. Di sini Andre Guruta menyebutkan ada 3 ayat. Ya, ada 3 ayat yang mewakili dari Al-Faslus Samin Husnul Khuluq. Nah, ada banyak ayat yang kaitannya dengan Husnul Khuluq ini. Lalu Andre Guruta, Abdurrahman Amodale menyebut hanya 3 ayat. Kemudian dari 3 ayat itu lalu ditempatkanlah ayat yang pertama ini yang sebagaimana jelaskan tadi Andre Guruta menjelaskan dari ayat ini wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Kira-kira inspirasi apa yang didapatkan Guru Haji Abdurrahman Amodale menempatkan ayat ini di bagian pertama tentang husnul khuluq? Ya, kita cuma mengambil hikmah dan sebagainya. Mengapa Andre Guruta menempatkan ayat ini di surah apa tadi ini? At-Taubah. Ya, Taubah. Mengambil satu ayat lalu ditempatkanlah di ayat pertama ini bab 8 husnul khuluq ini. Ya, itu mungkin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wasallam.
Jadi kalau kita perhatikan sampai saat ini pasal yang ke-9, kalau yang saya kaji itu baru sampai 11. Saya mengikut pengajian. Kalau 9 berarti saya sudah di 11. Belum selesai juga saya kaji secara keseluruhan ini kitabnya Andre Gurutta, karena itu takhrijnya butuh lama juga di takhrij ini. Banyak hadis-hadis, terkadang referensinya Gurutta ini luas sekali, banyak kitab-kitab, bahkan terkadang di kitab-kitabnya terkadang sulit didapatkan. Kemudian dari metode yang dipakai Gurutta di sini sama seperti metode Imam Nawawi, mirip-mirip dengan metode Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Itu di setiap pasal atau di setiap bab mencantumkan beberapa ayat mewakili pembahasan atau yang erat kaitannya dengan pasal atau bab. Kemudian setelah itu menyebutkan hadis yang berkaitan dengan bab. Nah, itu dari pasal-pasal yang kita sudah baca, seperti itu modelnya. Kemudian bagaimana cara Andre Gurutta di sini menempatkan ayat? Nah, ini juga memang kalau kita kajian ini penting seperti ini. Nah, tidak mungkin sembarangan saja diletakkan ayat itu. Pasti setelah diperiksa, dipilih-pilih. Dan itu termasuk metode dalam penulisan itu. Ketika kita menulis suatu buku, harus ada alasan kenapa ini kita tempatkan. Bahkan kenapa ini di ayat pertama, kenapa bukan dia di ayat kedua, kenapa bukan ayat ketiga di ayat pertama. Itu tentu setelah melalui seleksi dari Andre Gurutta ini. Karena Andre Gurutta tidak mencantumkan, berarti harus berijtihad. Artinya kira-kira apa alasannya yang mendekati alasan Andre Gurutta. Kalau kita melihat dari 3 ayat ini, ayat yang pertama ini lebih komplit dari ayat yang kedua dan ketiga. Bahkan ayat yang kedua itu, Fabima rahmati minallahi lintalahum, itu akan disebutkan atau dikhususkan oleh Andre Gurutta satu bab tersendiri. Itu di bab selanjutnya. Bab ke-9, kalau tidak salah itu bab ke-9. Andre Gurutta akan menyebutkan khusus tentang ayat yang kedua ini. Makanya nanti ke depannya ayat kedua tidak terlalu saya bahas. Kenapa? Karena mungkin ketika Andre Gurutta mencantumkan ayat ini, menganggap bahwa ini ayat penting untuk dijelaskan lebih luas. Makanya di bab selanjutnya Gurutta menjelaskan ayat ini secara luas. Atau mungkin juga kemungkinan pasal yang ke-8 ini penjabaran dari pasal yang ke-7, karena di pasal yang ke-7 kan dia sudah disinggung tentang adab dan akhlak. Kemudian di pasal yang ke-8 ini lebih dijabarkan, lebih diperluas karena dianggap sangat penting. Begitu pula ayat yang kedua ini dikhususkan karena hanya membahas satu sifat atau satu akhlak saja. Adapun ayat yang pertama ini lengkap, komplit, dan menjadi inti itu bahwa seorang mukmin menjadi penolong. Di antara bentuk pertolongan seorang mukmin dengan mukmin lain itu tadi itu saling lemah lembut, saling kasih sayang. Begitu juga dengan ayat ketiga. Ayat yang ketiga juga masih melengkapi, hanya melengkapi ayat yang pertama ini. Khudhil afwa wa'mur bil 'urf. Itu juga hanya melengkapi ayat yang pertama ini. Jadi ayat yang pertama ini selain lengkap juga menjadi pembahasan utama atau menjadi inti dari ayat kedua dan ketiga. Ayat kedua dan ketiga hanya lebih merinci saja bagaimana hubungan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Itu mungkin yang bisa ditangkap dari alasan. Dan ini bisa luas, artinya orang lain mungkin memandang lain, tidak ada masalah. Tapi karena Andre Gurutta tidak mencantumkan alasannya, kita cuma mengkajinya. Sama seperti ketika ulama mensyarah Sahih Bukhari. Ulama mengkaji juga, kenapa Imam Bukhari sebutkan bab ini, kemudian bab ini. Kenapa hadis ini dahulukan daripada sini. Karena ulama-ulama kita di masa dahulu itu tidak sembarangan dalam menulis. Mereka
memasukkan sesuatu di dalam bukunya kecuali tidak memasukkannya kecuali setelah diperiksa dengan mendalam, dikaji dengan mendalam. Itulah di antara keberkahan dari kitabnya Andre Gruta yang ini satunya ini, karena isinya hanya ayat hadis sehingga kita mendapatkan keberkahan banyak dari ayat-ayat atau hadis-hadis yang disebutkan oleh Andre Gruta dalam. Sekalipun metode ini sudah berselisih dengan juz keduanya. Juz keduanya Gruta ambil metode yang lain. Juz kedua itu Gruta lebih banyak menjelaskan, banyak memberikan penjelasan. Setelah menyebutkan satu hadis, beliau banyak berkomentar tentang hadis tersebut. Mungkin Andre Gruta merubah metodenya di jilid yang kedua itu. Insya Allah nanti kita, mudah-mudahan panjang umur kita baca juga jilid keduanya insya Allah ta'ala. Halo, barakallahu fiik. Fadl. Ya Ustaz, makasih banyak atas penjelasan kita pada malam hari ini. Mungkin kita barangkali tutup pengajian kita. Tutup dengan doa. Mungkin saya melengkapi dengan doanya. Silahkan. Bos tidak ada ini. Ya. Mau baca doa ya tidak ada. Baca doa. Tidak ada. Dah hadir. Sibuk apa? Mulai nih. Amin. Ada Ji? Ada itu siapa suaranya itu? Bukan Pak Ketua itu. Ada itu, hai itu. Hah? Fadal Ustaz. Fadal. Sudah nih, mulai nih. Sembunyi. Fadal. Pakai. Gurta. Kita mau coba. Masya Allah. Dengar dulu barakahnya juga. Kayaknya tidak pakai baju ini jadi tidak kelihatan gambarnya. Lowet ki. Nih, Fadal. Amin. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Andre Gruta yang memberikan kesempatan untuk kita akhiri pertemuan kita yang mulia ini dengan membaca doa. Kita hadirkan surah Al-Fatihah kepada Andre Gruta Abdurrahman Bodale beserta seluruh guru-guru kita yang telah berkeluh rahmatullah, termasuk kepada guru Dr. Azwar Kamarudin dan semua teman-teman kita, sahabat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka 'ala kulli syai'in qadir ya mujibud du'a'i. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma qina bi halalin haramika wa ghnina bi fadlika amman siwak ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa fir lana ya maulana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Minal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ini lowbat ini HP, kalau diaktifkan kamera bisa
Mati langsung ini. Nanti bukan pembaca doanya loh, Bet. Apa dulu?